di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, Ibu absen dulu ya. Baik, Ibu absen ya. Adlan Kristonapa Hadir. Anggreni Anggrek Hadir. Ansel Hadir. Brade Krisman Hadir. Devinia Hadir. Muhammad Haikal Hadir. Rio Hadir. Troy Edward. Hadir. Nah, anak-anak, sekarang kita sebut PPK dulu supaya kita bisa lebih semangat dalam belajar. Silakan berdiri anak-anak. 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes. Oke, bagus. Nah, baik, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, dan subtema 2, wujud benda pada pembelajaran 1. Nah, anak-anak, hari ini untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kalian diharapkan dapat menganalisis informasi terkait wujud benda. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujudnya. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya. Dan yang keempat, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan jarak. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang berbagai macam benda. Ada benda yang terbuat dari apa? Kayu. Dari kayu. Terus Besi. ada juga besi. Ada juga yang terbuat dari Plastik. Nah, kalau misalnya benda-benda yang terbuat dari kayu, apa saja itu? Meja. Terus lemari. Terus apa lagi? Tahukah anak-anakku semua kalau benda-benda itu mempunyai wujud benda? Ada 3 wujud benda. Yang pertama, benda padat. Terus yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Saya bantu Ibu untuk membaca di atas, bacaan di atas. Edo. Tahukah kamu apa itu benda padat? Benda padat adalah suatu benda yang berbentuk padat atau solid yang mempunyai sifat struktur kuat. Padat itu adalah benda yang mempunyai struktur yang kuat. Kalau misalnya meja kuat atau tidak? Kuat. Kalau kursi? Kuat. Nah, sekarang kita coba perhatikan contoh-contoh benda padat. Nah, ini apa? Meja, Terus? kursi, buku, Dan juga sampah. sampah. Siapa yang bisa sebutkan selain contoh-contoh yang Ibu tampilkan ini? Siapa yang bisa sebutkan contoh lainnya? Ayo angkat tangan, siapa yang bisa? pensil, Hah? Tempat pensil, anggrek, lemari. Ada yang lain? Nah, Haikal, pintu. Nah, baik, sekarang kita ke wujud yang kedua. Wujud benda cair. Siapa lagi yang membantu Ibu membaca? Haikal. Benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair dan yang mempunyai sifat mengalir, basah, bentuk tidak tetap atau
untuk benda cair yang pertama air minum, terus minyak dan susu. Ada contoh lainnya lagi, saya akan sebutkan. Minyak, hah? Teh. Terus Ansel, kopi, terus Adlan, susu, ya susu. Nah, baik ya, sudah paham? Nah, sekarang kita ke wujud benda yang ketiga. Wujud benda gas. Siapa lagi yang mau membaca? Anggrek. Benda gas adalah benda yang berbentuk gas dengan karakteristik dan sifat mengisi ruang. Bentuknya bisa Mengisi ruang dan bentuknya juga bisa berubah-ubah. Nah, sekarang coba kita lihat contoh-contoh dari benda gas. Asap. Nah, ada asap pabrik, ada uap air dan juga gas hidrogen yang terdapat di dalam balon. Kalau misalnya itu balon tidak ada gasnya, bisakah mengembang? Nah, bisakah membesar seperti itu? Tidak. Nah, bagaimana, sudah mengerti? Paham? Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Jadi kalian silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing untuk menjawab LKPD-nya ya. Tulis namanya, nama jawaban. Berjawaban. Kita sudah masuk ke ini. Sini selesai. Nah, coba perhatikan dulu di situ. Pada lembaran kedua ada gambar. Coba perhatikan gambar di layarnya dulu. Nah, kira-kira apa yang dilakukan ibu dan anak yang ada pada gambar? Masak. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada pada lembaran kedua itu. Terus nanti kalian lihat dulu yang mana benda padat, yang mana benda cair, dan yang mana benda gas yang ada dalam gambar. Nanti setelah itu di lembaran ketiga kalian silahkan tulis di kelompokkan benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi perhatikan dulu. Nah, satu orang ada yang menulis. Satu orang menulis. Aku selalu saja. Oh, yang ini baru. Ini namanya.
sentimeter, dan milimeter. Nah, hari ini kita akan mengkonversi kilometer ke meter atau sebaliknya. Itu konversi sama dengan mengubah. Yang tadinya satuannya kilometer diubah menjadi satuan meter. Nah, sudah? Sekarang Ibu minta kalian masing-masing bikin dulu tangga satuan di bukunya. Gambarkan tangga satuan masing-masing di bukunya. Buku bahasa Indonesia. Milimeter. Tidak ada keterangan di atas ya. Jadi kalau km sama dengan kilometer, terus hm sama dengan hektometer, dam sama dengan dekameter, m sama dengan meter, dm sama dengan desimeter, cm sama dengan sentimeter, dan mm itu sama dengan milimeter yang paling kecil. Sudah? Belum. Itu saja yang tangga-tangganya dulu. Ya, tangga-tangganya sudah semua nih? Sudah. Iya. Nah, kalau misalnya dia turun satu tangga, maka harus dikali berapa? 10. Kalau dia naik satu tangga berarti dikali atau dibagi? Dibagi berapa? 10. Nah, sekarang kita coba bersama-sama ya. Kalau misalnya tulis juga di bukunya situ. Kalau misalnya Ibu kasih di sini 1 kilometer. Nah, misalnya 1 kilometer, kita akan turun ke nah, misalnya 1 kilometer, terus kita akan turun ke hektometer. Itu dikali atau dibagi? Dikali atau dibagi? Nah, kalau turun berarti dikali. Dikali berapa? 10. Jadi kalau 1 kali 10 berapa? 1 kali
Seribu. Nah, karena dikalikan 1000. Nah, kalau misalnya 5 kilometer. Adlan, berapa meter itu kalau 5 kilometer? Berapa? 5.000 meter. Sudah betul? Betul. Nah, sekarang karena kalian sudah paham, di sini Ibu ada LKPD, nanti kalian kerjakan lagi bersama kelompoknya masing-masing ya. Ini untuk kelompok 2. Mana soalnya ini? Mana soalnya? Aku jawab. Nah, coba perhatikan di situ. Coba perhatikan gambar yang nomor 2. Bangunan apa saja yang ada pada gambar? Ada rumah Siti, terus siapa lagi? Selain rumah Siti, apa lagi yang ada dalam gambar? Rumah Udin. Rumah Udin, terus Rumah sakit. rumah sakit, terus Pos dan keamanan. Pasar. pasar. Nah, Rumah Siti, rumah Udin, sekolah. Sekolah di mana rumah Siti? Rumah Siti, terus sekolah. Nah, berarti berapa? Berapa kilometer di situ tertulis? 5 kilometer. Terus Jadi berapa M? Rumah Siti Udin 6. 6. Baru 350. Gini 352 berarti 85. Rumah Siti 2000 tambah 8. sudah. Ubah dulu ke dalam meter lalu ditambahkan. Mama kerja kan ya, tahu-tahu. Bagaimana? Rumah Udin di pasar. 10. Gambar juga rumahmu Atlan. Bagaimana kamu model rumahnya Atlan di Ruano? Sudah nih? Ya, gambar lagi sekolah. Baru nanti pakaikan satuan jarak, kilometer atau meter. Selesai.
Nah, betul. Sudah betul. Yang kedua, siapa lagi yang pegang nomor 2? Silakan Rio. Semuanya tetap. Jadi ingat untuk memperhatikan gambarnya supaya kalian bisa menjawab. Terus bangun. Bebet-bebet kan? Bebet-bebet 2850 sudah betul? Sudah betul? Tepuk tangan dulu untuk Rio. Nah, sudah didaftar? Sudah. Nah, kalau misalnya Edo, jarak rumahnya Edo ke sekolah berapa, Nak? Berapa? 1 kilometer 200 meter. Terus kalau Adlan, nah berapa jarak rumahmu Nak dari rumah ke sekolah? Berapa? Siapa dia rumah ini? Yang lainnya dengan 100 meter. Jadi jarak rumahnya Adlan ke sekolah 2 kilometer. Berapa tadi? 100 meter. Oke. Bagus ya, semua sudah mengerti tentang konversi satuan. Sudah mengerti? Ada yang mau bertanya? Kurasa kalian semua sudah paham. Sekarang kumpul LKPD-nya. Ketua kelompoknya saja yang kumpul. Ketua kelompoknya yang kumpul. Ketua kelompok saja yang kumpul. Mana yang kelompok 2? Nah, ini sekarang ada evaluasi, tapi ini bukan dikerjakan lagi per kelompok. Masing-masing harus kerja. Jadi sendiri-sendiri harus dikerjakan dengan jujur, tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek ya. Nah, jadi itu pilihan ganda. Kalian silakan baca soalnya. Terus kalian bilang yang mana yang jawaban benar. Iya, iya. Jadi ada 10 soal di situ ya. Tulis namanya dulu, Nak. Tulis nama, terus nomor absennya, nomor berapa. Oh, tulis saja kelas kelas berapa. Tulis ini namanya. Jadi garis saja baru silang lagi yang benar. Nah, waktunya sudah habis ya untuk kerja evaluasi. Sekarang kumpul satu persatu. Edo dulu, Edo.
Oke, silakan pulang dan selamat